Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam channel Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Hari ini, Selasa 25 Oktober 2022, Inspirasi Sabda berbicara tentang Kerajaan Allah merupakan kekuatan tersembunyi dalam hidup Kristiani. Inspirasi Sabda hari ini diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 18 sampai 21. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah, dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah. Ia mengajar kerajaan Allah melalui 2 perumpamaan sekaligus. Dalam perumpamaan yang pertama, Yesus mengatakan, kerajaan Allah seumpama biji sesawi. Secara fisik, biji sesawi merupakan biji yang sangat kecil. Ukurannya hanya sebesar kepala jarum pentul. Namun setelah dia bertumbuh dan berkembang, dia akan menjadi sebuah pohon yang besar dan memiliki cabang-cabang yang banyak. Biji sesawi mengandung banyak minyak sehingga sangat disukai oleh burung-burung. Jadi tidak mengherankan kalau burung-burung akhirnya merasa nyaman, merasa tenang untuk bersarang pada pohon sesawi, karena di sana segala kebutuhan biologisnya terpenuhi dengan baik. Maksud Yesus memberitahukan, menyatakan perumpamaan ini adalah bahwasanya kerajaan Allah itu bekerja secara ajaib dan tersembunyi. Ranting-rantingnya memiliki buah bila ranting-ranting itu tetap melekat pada pohonnya. Namun ranting itu akan menjadi mati bila dia terlepas dari pohonnya. Demikian juga manusia. Manusia akan tetap tinggal hidup bila ia ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam dia. Tetapi manusia akan mati bila ia tidak ada dalam Kristus. Karena biji-biji sesawi ini memiliki banyak minyak, mengandung banyak minyak, sehingga sangat disukai burung. Demikian juga Yesus. Dia memiliki banyak rahmat yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Karena itu, kita merasa nyaman, kita merasa tenang untuk hidup di dalam Dia. Pohon dan ranting diibaratkan seperti Yesus memanggil murid-muridnya. Ketika Yesus mewartakan kerajaan Allah, Dia juga memanggil murid-murid untuk menjadi rekannya dalam mewartakan Allah. Sama seperti sebuah perusahaan. Bila perusahaan itu sudah menjadi besar, berkembang dan maju, maka perusahaan itu akan membentuk cabang-cabang di tempat lain supaya pelayanannya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Demikian juga Yesus ketika Dia memanggil murid-murid sebagai rekan pewartaannya. Dia menghendaki supaya melalui pewartaannya tentang kerajaan Allah, seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya kaum Yahudi,
tetapi seluruh dunia dapat merasakan nilai-nilai kerajaan Allah. Nilai-nilai kerajaan Allah adalah kasih, cinta, damai, kebaikan, dan keadilan. Dalam perumpamaan yang kedua, Yesus mengumpamakan kerajaan itu adalah seperti ragi. Ragi terbuat dari olahan larutan mineral, gula, garam, tepung, dan juga sari buah. Ketika seseorang membuat roti atau membuat tape, adonan tepung itu ketika diberikan ragi, maka ragi itu akan meresap masuk ke dalam seluruh adonan, sehingga adonan itu menjadi mengembang. Apa yang mau disampaikan Yesus dari perumpamaan ragi? Bahwasanya kerajaan Allah itu bekerja secara ajaib dan tersembunyi. Kita tidak tahu, kita tidak mengerti bagaimana cara Allah bekerja di dalam diri kita. Tetapi kehadiran Allah sungguh meresapi kehidupan kita, sehingga kita dipenuhi dengan nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Bukti nyata dari kehadiran Allah dalam hidup kita adalah ketika kita menerima Hosti Kudus. Ketika kita menerima Hosti Kudus, Hosti yang sudah diberkati, sudah dikonsekrasi oleh imam, kita menerima dan memakannya. Yesus yang sudah ada dalam diri kita, bekerja dalam diri kita, tetapi kita tidak tahu bagaimana cara dia bekerja dalam diri kita. Dia bekerja dengan cara ajaib dan tersembunyi. Dalam bacaan pertama, Paulus menggambarkan bagaimana hubungan Allah dengan manusia, hubungan Allah dengan jemaatnya, diibaratkan seperti hubungan suami istri. Artinya, hubungan yang sangat intim, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Bila itu dipisahkan, maka akan terjadi perceraian. Keluarga akan menjadi tercerai-berai. Intiman suami istri itu diibaratkan seperti ranting yang menyatu dengan pohonnya. Ketika ranting berpisah dari pohonnya, maka ranting itu akan mati. Sama juga seperti hubungan suami istri. Bila terjadi percekcokan, bila terjadi perpisahan antara suami dan istri, bila terjadi perceraian antara suami dan istri, maka keluarga juga akan menjadi berantakan. Demikianlah Paulus dalam bacaan pertama ini mengumpamakan kerajaan Allah itu, mengumpamakan hubungan Allah dengan jemaatnya itu seperti hubungan suami istri, karena tidak tercerai-beraikan. Hubungan yang sangat intim dalam kehidupan, dalam keluarga. Di dalam keluarga, pohon itu adalah orang tua dan ranting-rantingnya anak-anaknya. Jadi tidak mengherankan bila kita sering mendengar buah tidak jauh dari pohonnya. Kualitas kehidupan sebuah keluarga akan nampak dari kehidupan anak-anaknya, bagaimana anak-anaknya dalam kehidupan bermasyarakat. Keluarga yang harmonis, pada umumnya anak-anaknya juga senantiasa berusaha untuk menciptakan keharmonisan di mana dia berada. Lucius Holland adalah seorang ahli matematika di Amerika, lulusan dari Harvard University. Sejak masa mudanya, dia mengikuti sebuah komunitas. Namun, setelah dia menikah, komunitas yang dia ikuti itu pada suatu waktu mengalami krisis. Para pemimpin di dalam komunitas itu, orang-orang yang berpengaruh dalam komunitas itu, mulai saling mengambil jabatan. Artinya ada perpecahan di dalam komunitas yang diikutinya. Lucy merasa sedih melihat kondisi komunitasnya itu. Sekali waktu pemimpin komunitas itu meminta seluruh anggotanya untuk berkumpul dan
menentukan pilihan apa yang akan mereka perbuat untuk komunitas itu. Lucy bingung apa yang harus dilakukannya. Dia tidak mau mengambil keputusan secara sepihak, dan dia tidak mau mendengarkan hanya dari pendapat-pendapat orang lain. Dalam kebingungan dan kegalauan hatinya, Lucy membaca kitab suci, kemudian merenungkannya dan berdoa. Dalam doanya dia mengungkapkan segala permasalahan yang dialami dalam komunitasnya. Tapi pada saat itu dia tidak menemukan jalan keluar. Dia tidak tahu apa yang harus diperbuatnya. Dalam kesusahan hatinya, Lucy tertidur dan bermimpi. Dalam mimpinya ia melihat sebuah truk yang sedang berjalan di jalanan, dan di atas truk itu duduk Yesus. Kemudian Yesus mengundangnya untuk duduk di dekatnya. Lucy datang dan duduk di samping Yesus. Dia merasa damai, dia merasa tenang. Perasaan damai dan tenang yang dialami Lucy di dalam mimpinya, setelah dia terbangun, tetap dirasakannya kedamaian itu, ketenangan berada di dekat Yesus. Dan itu membuat pemikirannya menjadi lebih positif. Dia mampu melihat krisis yang dialami komunitasnya secara positif. Dengan itu, dia mampu memberikan solusi bagi komunitasnya, sehingga komunitas itu bersatu kembali karena Yesus yang menjadi andalan mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita juga memiliki banyak permasalahan, banyak pergumulan. Entah itu pergumulan dalam keluarga, pergumulan dalam hal ekonomi dan keuangan keluarga, usaha yang semakin merosot, atau pergumulan dalam kehidupan anak-anak. Kadang Bapak Ibu, kita menjadi bingung, kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat, dan kita tidak tahu kemana harus kita mengadu. Kadang kita berpikir, mungkin sahabatku si Anu bisa membantuku. Bisa jadi dia membantu kita, tetapi belum tentu solusi yang diberikannya itu dapat menyelesaikan masalah kita. Malah justru masalah baru yang timbul. Pengalaman Lucy dapat menjadi sebuah inspirasi bagi kita. Bagaimana kita harus menghadapi masalah, menghadapi penderitaan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Tidak lain, caranya adalah dengan membaca kitab suci, merenungkannya, dan membawanya dalam doa-doa kita. Memang ketika kita membaca dan merenungkan kitab suci dan mendoakannya, membawa dia dalam doa-doa kita, masalah kita, penderitaan kita tidak terselesaikan pada saat itu, saudara-saudari terkasih. Tetapi dengan membaca kitab suci, dengan berdoa, artinya kita terbuka akan kehadiran rahmat Tuhan dalam kehidupan kita, yang menuntun kita untuk membuka hati, membuka diri, mendengarkan Tuhan berbicara bagi kita, sehingga kita mampu untuk melihat penderitaan itu, melihat permasalahan itu dengan kacamata yang positif, dengan pemikiran yang positif, sehingga kita merasa dikuatkan kembali, kita beroleh kekuatan yang baru kembali untuk menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan kita. Dengan keterbukaan yang kita miliki, kita terbuka dengan kehadiran Tuhan dalam diri kita dan dalam diri sesama. Kehadiran Tuhan itu ditandai dengan adanya rasa damai, cinta kasih, perasaan yang tenang, dan sukacita. Cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita sungguh ajaib dan tersembunyi.
Dengan membaca dan merenungkan kitab suci dan membawakannya dalam doa-doa kita, kita sudah tinggal dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Dengan itu, Kristus yang adalah ragi dalam kehidupan kita, yaitu firman Allah yang masuk ke dalam kita, meresapi seluruh hidup kita, mengubah hidup kita menjadi lebih bermakna. Santo Fransiskus sebelum dia bertobat, dia merasa sangat jijik melihat orang kusta. Tetapi setelah pertobatannya, dia memeluk orang kusta. Dia makan sepiring dengan orang kusta. Apa yang sebelumnya begitu menyakitkan bagi dia menjadi sebuah kemanisan di dalam hidupnya. Karena Allah, karena Kristus ada di dalam dia dan dia ada dalam Kristus. Di dalam Kristus segala yang pahit akan terasa manis. Karena itu, mari Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita membangun relasi yang intim dengan Tuhan dengan membaca kitab suci dan merenungkannya sambil membawanya dalam doa-doa kita. Dengan itu, kita tetap tinggal dalam Kristus dan Kristus di dalam kita, sehingga seluruh hidup kita juga diresapi oleh sabda Tuhan, dan itu akan tampak dalam sikap kita, dalam perbuatan kita, dalam tindakan dan perkataan kita dalam hidup sehari-hari. Semoga kita mampu melaksanakannya, mampu melakukannya dengan penuh kerendahan hati. Tuhan memberkati kita semua. Amin.